Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini ataupun pagi hari ini ataupun malam hari ini, kapanpun melihatnya, kapanpun menontonnya, kapanpun mempelajarinya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari penyakit dan wabah dan apapun yang memang sekiranya berbahaya, barangkali seperti itu. Tidak lupa juga kita doakan kepada teman-teman kita yang memang sedang mengalami sakit, ya, mengalami musibah. Semoga Allah angkat penyakitnya dan semoga bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan kelima, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengevaluasi validitas argumen. Namun sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dalam mengevaluasi validitas argumen sebetulnya ada beberapa cara, ya. Ada beberapa cara dan ada beberapa teknik. Namun kita lihat terlebih dahulu karakteristik dari argumennya. Ada yang argumen berbentuk seperti proposisi majemuk yang menandakan ada kesimpulan, ya. Kalau misalkan proposisi majemuk ada kesimpulan, itu bisa dikatakan sebuah argumen juga, ya, ada penarikan kesimpulannya. Nah, kalau misalkan argumen yang dalam bentuk premis, itu argumen juga, namun bentuknya seperti itu, dan untuk mengevaluasinya juga berbeda-beda. Termasuk di sini untuk yang akan kita bahas mengevaluasi validitas argumen ini dalam bentuk proposisi majemuk argumennya, di mana seperti kalimat yang panjang, namun di sana ada perangkai dan nanti ada kesimpulannya. Seperti kita lihat pada sebuah contoh di sini, ya. Kita lihat, jika Anda mengambil mata kuliah logika informatika dan jika Anda tidak memahami tautologi, maka Anda tidak lulus mata kuliah tersebut. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sini menyatakan bahwa Anda tidak memahami tautologi, maka Anda tidak lulus. Apakah benar seperti itu? Nah, apakah hanya dengan salah satu materi dengan mata kuliah tersebut apakah lulus? Nah, itu kan belum tentu. Nah, kita akan buat terlebih dahulu menjadi sebuah ekspresi logika dan kita akan buktikan dengan tabel kebenaran. Nah, apakah ini sebuah pernyataan yang valid, ya, dimana ini dengan bentuk seperti ini. Nah, apakah memang benar? Apakah ini valid atau tidak? Nah, untuk melihat validitasnya, ya, kita akan coba cek dengan tabel kebenaran. Nah, di mana kita akan coba bentuk seperti ini. Nah, ini kan sudah dalam bentuk dalam bentuk ekspresinya, ya. Jika nama misalkan ini A dan adalah konjungsi, Anda tidak memahami tautologi berarti negasi B, Anda tidak lulus mata kuliah tersebut, maka implikasi negasi C. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita akan coba mengecek dengan tabel kebenaran. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu seperti biasa A, B, C, kemudian negasi B, negasi C, A konjungsi negasi B, A konjungsi negasi B, implikasi negasi C. Nah, kita lihat ini seperti biasa, ya. Kita ada 3, berarti otomatis ada 8, dimana kita bagi 2, kalau 8, 4, 4, kemudian bagi 2, bagi 2, bagi 2, kemudian bagi 1, 1, 1, 1. Nah, kemudian negasi adalah kebalikan dari sini dan negasi C kebalikan juga. Nah, kemudian kita operasikan A negasi B, dimana ini, ya, seperti ini. Kalau konjungsi kan dimana harus B, kedua kondisi, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka akan menghasilkan kesimpulan yang benar. B, ini SS, ya. Ini kalau kita lihat hanya ini, hanya di baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian setelah itu dengan implikasi C. Nah, berarti hasil dari sini ke C kan, SB, SB, BS, S, ya. Kemudian BB, B, SS, B, SB, B, SSB, SB, B.
Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menentukannya? Kita sudah dalam bentuk ini nih, sudah ketemu Pak nih. Bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini apakah ada keterangan di sini? Nah, oke. Nah, di sini tidak ada ya, tidak ada, belum dijelaskan ya, belum dijelaskan bagaimana menandakan dengan tabel kebenaran itu bahwa ini argumen yang tidak valid atau valid. Kita lihat apakah ini valid. Jika Anda mengambil mata kuliah logika informatika dan jika Anda tidak memahami tautologi, tautologi adalah bagian dari mata kuliah tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan, nah di sini kan belum dijelaskan bagaimana apakah nanti benar atau salahnya ya. Kita lihat tautologi adalah bagian dari bagian dari materi ya. Nah, apakah dengan hanya salah satu kita tidak memahami lantas ini akan menjadi tidak lulus? Secara sederhana itu adalah tidak mungkin ya. Berarti ini katakanlah tidak valid ya. Itu valid, harusnya kan lulus, walaupun hanya satu tidak memahami juga, harusnya seperti itu. Berarti ini adalah sebuah argumen yang tidak valid. Nah, bagaimana kalau cara menentukannya? Kita lihat ke sini. Nah, apabila, oke, saya simpulkan, apabila jawaban ini semua bernilai benar, maka itu dikatakan valid. Namun apabila ada salah satu barisan ataupun satu baris yang salah seperti ini, berarti itu tidak valid sesuai dengan logika yang kita tadi jelaskan ya, bahwa hanya satu menjadi tidak lulus, tidak mungkin gitu. Nah, ini dia barangkali seperti itu. Jadi ini kita lihat juga di sini tidak semua benar. Kalau semuanya benar, maka ini dikatakan valid. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya ya seperti ini ya. Nah, ekspresi logika kemarin kita sudah bahas ya, pendek, tanpa atau, dan seterusnya. Kemudian sudah menjadi pernyataan pendek, variabel proporsional, rangkaian variabel proporsional dengan perangkai yang relevan, bentuk proses majemuk jika memungkinkan dengan memberi tanda kurung yang biasa, yang tepat, yang sesuai ya, yang sesuai dengan tanda kurung. Jadi saya ingatkan kembali, dalam menentukan tanda kurung ya, itu kita harus melihat yang pertama, kalau misalkan dalam sebuah kalimat, sesuaikan mana kalimat yang saling terhubung, saling berhubungan. Dan yang kedua, kita kembali dilihat kalau misalkan itu dalam bentuk bukan dalam bentuk kata-kata, bentuknya dalam ekspresi logika, berarti kita tinggal langsung menentukan sesuai aturan pengurutan ya. Jadi tergantung karakteristiknya yang mana nih. Kalau misalkan dalam kata-kata, ikuti apa alurnya seperti apa ya, sesuai dengan pasangan ataupun menyambungnya seperti bagaimana dianalisis. Kalau misalkan tidak ada kata-katanya, hanya berbentuk ekspresi logika, berarti kita langsung mengikuti aturan pengurutan. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ketika kalau misalkan dinyatakan ini benar semua, maka itu valid. Berarti itu tidak valid ya. Nah, kemudian ada contoh yang lain. Jika Unyil rajin belajar dan sehat, maka Unyil lulus ujian. Atau jika Unyil tidak rajin belajar dan tidak sehat, maka Unyil tidak lulus ujian. Nah, ini adalah kita belajar menganalisis ya, ataupun membuat sebuah ekspresi logika ya. Kemudian kita lihat ini yang pertama, rajin belajar Unyil. Nah, kemudian kita buat satu pemisahan ya tentang belajar. Ini Unyil sehat, lulus ujian. Ini tidak rajin, tidak sehat, berarti ini kebalikan ya. Nah, kita sedang membicarakan Unyil, namun ada usro. Apakah ini benar? Nah, inilah contoh yang salah. Seharusnya ini juga harusnya Unyil. Nah, jadi kita harus sesuai. Kalau di sini ceritanya Unyil ya Unyil. Begitupun yang ini. Nah, ini juga tidak boleh usro. Kita tidak menceritakan si usro gitu ya. Nah, seperti itu. Ini sudah dalam bentuk variabel bahwa A rajin belajar, B Unyil sehat, C Unyil lulus ujian. Langkah kedua, perangkai yang relevan adalah di sini kita lihat ya, relevannya ada jika maka, implikasi, atau disjungsi, dan konjungsi ya. Ada tidak berarti negasi, berarti ada 4 nanti ya, 1 2 3 4. Nah, untuk mengubah menjadi ekspresi logika, yaitu kita lihat A konjungsi B, implikasi C, atau disjungsi negasi A konjungsi negasi B, implikasi negasi C. Nah, ini kan sudah jelas, ini sebab akibatnya ke sini ya. Ini pasti tanda kurung kan, ini masih ada kaitan rajin belajar dan sehat, maka sebab akibatnya dia
lulus ujian. Atau jika Unyil tidak rajin belajar maka tidak sehat, maka Unyil tidak lulus ujian. Nah, ini kan menjadi penengahnya, yang menjadi sebuah acuannya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jika suatu argumen terdiri dari banyak pernyataan diikuti pernyataan yang berkesimpulan, maka validitas ditentukan dari hasil tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, jika argumen itu dikatakan valid apabila dalam tabel kebenaran menunjukkan hasil benar semua. Nah, kalau ini benar semua, berarti ini dikatakan valid ya. Namun jika ini tidak benar, maka ini tidak valid. Oke, kita akan coba mengetes apakah ini valid atau tidaknya. Oke, kita akan lihat cek validitasnya. Kita buat tabel kebenarannya. Oke, kita sudah buat. Sekarang kita buat tabelnya. Oke, ini terlalu besar. Kita buat tabel kebenarannya. Berarti langkah yang pertama, ini akan ada banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti kurang lebih 10 seperti ini. Misalkan di sini A, ini A besar ya, A B C, maka di sini kita ada ini ya, ada negasi A, negasi B, negasi C. Di sini ada negasi A, negasi B, maaf, jadi kepencet negasi C. Nah, kita coba ini perkecil dulu supaya tidak terlalu besar ya, menghabiskan space. Oke, nah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, kita berarti yang pertama kita harus mengisi ini dulu ya. Nah, kita lihat bahwa ini ada 3, berarti otomatis ada 8 ya. Kita buat 8. Oke, kita tulis di sini B B B B S S S S. Nah, ini B, ini B, ini S, ini S, ini B, ini B, ini S, ini S. Oke, ini BS BS ya, BS BS. Sorry S BS. Nah, kemudian kalau yang ini berarti kebalikannya ya. Kebalikan dari sini berarti S dulu, baru ini B. Ini BB dulu, nah baru BB. Kalau yang ini adalah dari S dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah buat ya, sudah buat ini. Nah, kemudian kita coba implikasikan yang ini dulu. Nah, ini kita buat di sini. A konjungsi B, di mana konjungsi itu ketika kedua pernyataan bernilai benar, selain itu adalah salah. Oke, kita tulis BB, sisanya adalah salah. Nah, seperti ini ya, karena sisanya adalah salah. Ini dia A, B. Kemudian implikasi C, ya boleh kita implikasi C dulu biar ini kita boleh ke sini. Nah, ini ya. Kok salah. Ada keliruan. C. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dari sini ke C. Nah, C ini. Di sini ke C. Nah, di mana implikasi itu adalah bila pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka akan menghasilkan salah. Oke. Selain itu adalah benar. Kita B, S. Nah, berarti ada di sini S, B, S, S ya. B, B, B ya. Oke. Benar ini. Ketika ini sudah S, berarti otomatis sudah jelas ya. Kalau ini semua sudah S, itu otomatis ini akan B. Karena BS ya gitu ya. B, pernyataan pertama B, pernyataan kedua salah, maka akan menghasilkan salah. Selain itu adalah benar, maka ini sudah benar. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Nah, negasi A, B. Oke.
negasi AB tandanya terlalu banyak, berarti ini A B. Kalau sebetulnya kita tinggal balikan saja dari yang ini ya. Nah, apakah benar? Kita lihat cek. Kalau menolak konjungsi itu adalah ketika B B B ya, selain itu adalah salah. Berarti kita lihat S S, oh S S S S, nah, berarti ini salah, salah. SB salah, SB salah, SB salah, BS salah, BS salah, nah berarti B B. Nah ini dia. Ini adalah bentuk dari negasi A konjungsi negasi B. Nah, ini mah di awal ya, ini mah di akhir gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah ini adalah ini dia yang sekarang negasi yang ini. Oke, kita lihat di sini. Oh kurang ya, gak apa-apa, nanti kita tinggal tambah satu lagi. Oke, kita tinggal tambah. Ini gak muat lagi. Oke, jadi gak muat. Oke, nah oke, nah ini dia. Sekarang adalah ini ke negasi C, berarti di sini ya implikasi. Implikasi itu BS. Oh berarti di sini ya BS. Nah ini dia hanya satu, sisanya adalah benar. Ini hanya di sini saja BS, di sini S ya. Sisanya adalah bernilai benar. Benar, 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 benar. Nah yang terakhir adalah ini keseluruhan ya. Nah kita coba cek keseluruhan. Oke, kita cek keseluruhan. Ini tidak muat, kurang satu ya. Mana split cell? Oh ada ya, split. Oh bukan split ya, apa deh. Nah ini dia. Kita kasih tanda yang agak panjang. Nah seperti ini ya. Wah kita kembalikan lagi. Nah ini dia, kita yang ini saja. Nah supaya ini yang lebih panjang ya. Nah, kita lihat nggak apa-apa, nggak muat juga ya. Kemarin ini sebetulnya boleh kita buat sebuah pemisalan ya, seperti kemarin ada ya, misalkan ini adalah, kita tulis di sini bahwa ini itu adalah sama dengan P misalkan ya, P sama dengan ini, kemudian yang ini adalah dan misalkan kita tulis di sini, dan ini adalah Ki ya, Ki sama dengan. Nah, jadi supaya tidak terlalu panjang, diskemakan ya, dibuat lebih sederhana. Nah, boleh seperti, jadi kita tinggal nulis di sini itu ya, ini kan disjungsi ya maksudnya, dan itu ya koma lah misalnya ya. Ini ya gitu ya. Nah, kalau di sini kita tinggal tulis saja bahwa P itu disjungsi Ki. Nah supaya kan lebih pendek, nah, jadi kan kita bisa jadi kecil jadi nambah kecil gitu, tidak terlalu besar gitu ya, kita bisa seperti itu ya. Nah kemudian kita coba perbesar, karena kan jawabannya juga hanya sederhana ya, jawabannya hanya BS seperti itu, jadi tidak terlalu memakan banyak ini kalau kita misalkan ya. Nah kita lihat P Ki, nah, di sini P ini Ki ya, atau kita tulis ini sama dengan P lah gitu ya kalau mau gitu ya, dan ini sama dengan Pi lah gitu ya. Nah, jadi kita buat sebuah pemisalan, nah gitu ya. Jadi jadi katakanlah lebih ini ya, lebih lebih efisien gitu ya, seperti itu ya. Nah tinggal kita tinggal ini dengan ini, atau kita kasih tanda, kalau mau kita kasih tanda boleh warna merah misalkan, ataupun supaya untuk membedakan, maksudnya tidak, supaya tidak terlalu ini gini bingung gini, gimana bedainnya, misalkan kita kasih tanda warna kuning boleh, atau warna hijau ya misalkan, berarti kan biar lebih mudah gitu. Ini contoh ya, ini biar lebih mudah. Nah kemudian kita tinggal operasikan yang ini. Nah, ini kita operasikan ya. Nah, kemudian kita lihat yang namanya disjungsi itu ketika SS yang pertama salah, yang kedua salah, maka akan menghasilkan salah. Selain itu adalah benar. Ya kita cek antara P Ki ya, disjungsi Ki, dimana kalau disjungsi itu
duanya harus bernilai salah ya. Kita cek ini benar benar benar, oh semuanya BS kan harus diimplikasi kalau S itu kalau dikunci kan semuanya benar. Kemudian yang kedua juga bernilai benar 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 dan seterusnya benar, maka kalau kita simpulkan semuanya bernilai benar, maka ini termasuk validitas ataupun argumen yang dikatakan valid. Argumen di sini dalam bentuk argumen seperti kalimat ya, bentuknya seperti proposisi ya ataupun ekspresi logika ya. Nah, seperti proposisi majemuk bentuknya. Maka kalau kita lihat di sini semuanya bernilai benar, maka argumen ini adalah bernilai valid ya. Seperti itu. Itu barangkali cara menentukan bagaimana sebuah argumen yang dalam bentuk proposisi majemuk ini memiliki atau dikatakan valid tidaknya. Nah, kemudian ya kalau misalkan argumen ataupun proposisi majemuk tanpa ada kesimpulan, itu berarti bisa dikatakan bukan argumen, bukan proposisi berbentuk tipe argumen. Jadi kalau misalkan argumen dalam bentuk proposisi majemuk itu harus ada kesimpulannya. Nah, barangkali seperti itu ya. Oke. Itu adalah proposisi dalam bentuk proposisi majemuk dalam bentuk argumen ya, dengan cara mengetes bagaimana validitasnya. Oke, kemudian selanjutnya kita membahas sebuah tautologi. Nah, tadi kan kita sepintas ada dibahas bahwa di awal itu ada tentang tautologi. Nah, namun apakah itu tautologi? Nah, argumen yang validitas dibuktikan dengan tabel kebenaran harus menunjukkan nilai benar. Jika hasilnya benar, maka argumen tersebut valid. Jika tidak, maka sebaliknya. Jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabelnya proporsional yang ada bernilai benar atau true atau T ya, maka disebut tautologi. Jadi tautologi itu ketika semua pernyataannya ataupun hasil kesimpulannya bernilai benar, maka itu tautologi. Nah, seperti ini contoh dari tautologi, ini ekspresi logikanya ya. Ini ekspresi logika dari A konjungsi B implikasi C disjungsi negasi B implikasi negasi C. Nah, ini adalah bentuk tautologi di mana hasilnya itu bernilai benar semua. Ya, kalau misalkan bagaimana kalau misalkan salah semua? Ya, kalau salah semua namanya adalah kebalikannya berarti lah. Ya, bukan tautologi atau bisa disebut kontradiksi. Nah, di mana kontradiksi ini suatu ekspresi logika yang selalu bernilai salah di dalam tabel kebenaran tanpa memperdulikan nilai kebenaran dan proposisi yang berada di dalamnya. Jadi selalu bernilai salah. Nah, ini contohnya dari ekspresi logika bernilai salah. Nah, salah semua. Maka ini adalah kontradiksi. Nah, bagaimana kalau yang tengah-tengah Pak? B-nya ada, S-nya ada. Nah, kalau yang tengah-tengah itu termasuk ke dalam kontingen, di mana kontingen ini yaitu mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenaran tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Jadi ada nilai benar, ada nilai salah. Nah, ini contohnya. Inilah A konjungsi B implikasi C implikasi A. Nah, idealnya seperti ini. B-nya ada, S-nya ada. Nah, ini kontingen yang ideal di mana B 4, S-nya 4 ketika ekspresinya ada 3 ya ataupun pernyataannya ada 3 karakter ya. Nah, kalau misalkan 4 ya berarti 88 karena ada 16 kan ya. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya B-nya 1, S-nya banyak atau S-nya 1, B-nya banyak seperti contoh misalkan ya, Pak, yang ini. Nah, ini masuk ke mana, Pak? Ini juga masuk ke kontingen. Ya cuman kalau ideal ya sama gitu. Nah, kalaupun tidak sama, yang penting berbeda dalam sebuah kesimpulan, maka ini masuknya kontingen. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat, kita kembali lagi syarat dikatakan sebuah argumen itu valid ketika argumennya dalam bentuk proposisi majemuk yang memiliki kesimpulan, ketika bernilai tautologi, di mana tautologi itu adalah bernilai benar semua. Nah, ini juga sebetulnya contoh dari tautologi ya. Ini adalah contoh dari tautologi juga karena bernilai benar semua. Jadi kalau misalkan ada yang benarnya misalkan ada 8 ya, 8 jawaban seperti ini ya, 8. Nah, S-nya 1.
ya tetap itu tidak bisa dikatakan valid karena ada salah satunya yang S seperti itu. Itu mungkin ya barangkali seperti itu adalah bentuk dari argumen ya ataupun kesimpulan dari argumen ya ketika bernilai benar. Nah, jadi kalau misalkan bernilai benar semuanya maka bentuknya adalah tautologi atau bahasa lainnya ya bahasa logikanya adalah tautologi. Nah, barangkali seperti itu. Itu mungkin untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalaupun ada yang ditanyakan silahkan boleh menghubungi langsung. Nah untuk itu untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.